Setelah 4 bulan Halo mengeluarkan RS3, kali ini hadir kembali Halo dengan produk terbarunya. Ya, ini dia Halo GST atau bisa juga disebut Halo LS09B. Kita lihat untuk di kemasannya dia seperti ini ya guys, ciri khas Halo banget. Desain kemasannya cukup simple menurut saya. Di sini ada tulisannya Hey, listen to me. Asik. Itu di bagian belakang sini ada spesifikasinya seperti IP68 waterproof, lalu ada heart rate monitoring, SpO2, dan baterai life-nya ini bisa sampai 15 hari tertulisnya. Dia ada 12 workout modes dan nanti kita lihat lagi fitur lainnya ya. Kita bahas dari desainnya ini. Halo GST masih menghadirkan dengan desain kotak yang tidak terlalu minimalis sih menurut saya. Di sini kita lihat itu di bagian pinggir displaynya dia 2.5D curved glass ya, 2.5D curved glass. Untuk di bagian build quality-nya sendiri menurut saya cukup oke, cukup solid. Kita ketuk untuk materialnya sendiri ya. Di sini dia menggunakan alloy finishingnya dengan backcase-nya ini bagian belakangnya dari plastik. Untuk di bagian displaynya sendiri ini menurut saya cukup terang banget ya kontras warnanya. Di bagian pinggir case-nya ini terlihat seperti mirip-mirip di GTS 2 Mini ya, berkilau-berkilau gitu guys. Kemudian untuk strapnya sendiri cukup solid dan terlihat lumayan tebal ya, tapi cukup lentur menurut saya. Di sini ada logo Halo. Di bakalnya sendiri dia dari material logam, sepertinya alloy, warnanya hitam doff. Di sini juga dia menggunakan quick release di sebelah kanan ya, jadinya pastinya untuk membuka pasangnya cukup mudah. Untuk ukuran strapnya sendiri ini adalah 22 mm. Dia bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya yang ukurannya sama. Untuk di bagian displaynya sendiri ukurannya ini cukup besar, 1,69 inch. Resolusinya 240 x 280 pixel. Ya, cukup tidak terlalu besar banget sih ya pikselnya ya. Sedangkan untuk kualitas displaynya dia masih menggunakan TFT HD color screen, belum IPS ya. Cuma menurut saya untuk TFT HD-nya ini mantap guys. Untuk kontras warnanya juga cukup gonjreng, jadi tidak terlihat TFT banget gitu. Sekarang kita tes untuk di bagian sensitivitas layarnya ya. Untuk sensitivitasnya menurut saya ini kalau saya swipe dari atas ke bawah, bawah ke atas sih terbilang biasa ya. Kita lihat di bagian sini dia hanya ada satu tombol fisik aja yang hanya bisa ditekan, tidak bisa diputar ya guys. Dan dia juga fungsinya untuk power button on off, juga untuk back. Kita lihat untuk di bagian watch face-nya nih guys. Kalau untuk watch face-nya kita lihat di sini ada 5 pilihan ya. Di sini ada analog dan digital. Oke, ini cukup keren yang ini analognya. Untuk di bagian aplikasinya ini masih bisa ditambah lagi watch face-nya ya. Dia ada watch face tambahan. Dia menggunakan aplikasinya adalah Halo Fun. Seperti biasa ya, Halo. Dan di bagian aplikasinya juga masih bisa di custom watch face-nya di bagian ini. Kekurangan di bagian displaynya menurut saya ada di bagian di dagunya nih guys. Coba perhatikan di bagian dagunya ini cukup tebal ya guys. Dagunya tidak, menurut saya kurang sesuai aja dengan yang di atas. Apalagi kalau kita nyalakan untuk watch face yang seperti ini guys, yang analog. Jadi terlihat banget jelas dia agak naik gitu ya. Watch face-nya tidak center di tengah. Tapi kalau kita bisa sesuaikan juga dengan watch face yang lain seperti misalnya digital. Nah, seperti yang ini. Jangan yang ini deh. Mending yang ini aja. Nah, ini lebih baik karena dia warna hitamnya hitam banget ya. Kalau tidak terkena cahaya sih tidak kelihatan untuk dagu atau bezel pinggir hitamnya ini. Untuk di bagian baterai menurut saya ini tidak ada keluhan sih ya untuk tipe Halo, apalagi keluarga Xiaomi gini. Baterainya lumayan irit menurut saya ya, walaupun baterai kapasitinya ini hanya 220 mAh. Untuk baterai life tertulisnya di websitenya ini bisa sampai 9 hari. Standby time-nya bisa sampai 20 hari. Wow, lumayan lama kan? Bisa sampai sebulan guys. Mungkin itu kalau jarang terhubung ke Bluetooth, dan brightness settingnya juga mungkin yang paling minimal ya, yang paling rendah. Untuk chipsetnya dia menggunakan RTL8762C dengan Bluetooth-nya versi 5.0. Untuk UI dia hanya ada satu pilihan aja ya guys. UI-nya seperti ini, model list seperti ke atas dan ke bawah aja. Tidak ada UI lain. Untuk di bagian beratnya sendiri juga ini menurut saya cukup ringan ya. Beratnya kalau saya timbang hanya 51 gram aja. Kita akan lihat fitur apa aja yang ada di dalam smartwatch terbaru dari Halo ini ya guys. Kita lihat yang pertama kalau kita slide ke bawah ini seperti ini menu shortcutnya ya. Sepertinya sih tidak ada yang berubah ya. Di sini kita bisa setting brightness-nya
dengan harus melalui tab di sini guys, tidak bisa di slide ya. Dan juga dia tidak ada auto brightness. Sini ada fine point, di ND, dan di setting kita lihat. Di settingnya ini menurut saya cukup dikit sih ya settingnya. Sini hanya ada watch face, brightness, about. About adalah untuk device name-nya, lalu power on off dan reset. Kita slide ke atas. Di sini untuk masuk ke menu utamanya guys. Seperti ini tampilannya. Kita tes untuk fitur kesehatannya dulu nih guys. Di sini ada heart rate, kita tes. Ya, heart rate-nya dia seperti ini guys. Dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Kita cocokkan dengan alat kesehatan. Seperti ini tampilannya, mirip-mirip ya. Dia 84, 83. Ya, seperti ini tampilannya. Kemudian kita tes untuk di fitur SpO2 atau blood oxygen. Kita harus tekan di bagian start measuring ini ya. Di sini fitur heart rate-nya sendiri kita lihat dia bekerja ya guys. Ya, dia sudah muncul dan tidak berjalan dinamis, hanya berhenti saja di sini 98. Kita lihat di bagian ini juga sama 98 SpO2-nya. Kemudian kita lihat di bagian fitur sportnya nih guys. Untuk fitur sport di sini tersedia ada 12 fitur olahraga yang kita lihat tes salah satunya dia seperti ini, fast walking, go. Ya, tampilnya dia sederhana sih ya, simple begini aja dan tidak bisa digeser ke kiri atau ke kanan. Ke kanan dia hanya untuk pause dan stop. Kita lihat untuk fitur tambahan lainnya di sini ada waiter, sleep data, notice ini adalah untuk notifikasi masuk. Nanti kita tes. Di sini music control atau music bluetooth, bisa play, pause, next, preview. Juga bisa untuk mengatur volume dari smartwatch-nya langsung ya. Ini saya belum konekkan. Di more kita lihat lagi di sini ada fitur stopwatch, countdown, waktu penghitung mundur, fine point, breathe. Ini adalah untuk pernafasan. Ya itu aja untuk fitur tambahannya. Kalau dipakai ke lengan saya ukuran 16 cm terlihat di bagian strap agak lebar sih ya. Cuma cukup nyaman menurut saya ya. Karena strapnya juga termasuk simple dan lembut banget sih, dia halus banget di kulit. Kemudian kita tes untuk raise to wake-nya. Ya dia berjalan sangat responsif ya. Menurut saya ini tipe Halo, mantap. Cuma kekurangannya yang tadi saya bilang aja nih guys. Untuk di bagian dagunya terlihat agak tebal. Tapi nggak apa-apa lah. Bisa disamar-samarkan dengan watch face dan juga pengaturan setting brightness-nya diredupin seperti ini. Untuk ketebalannya sendiri menurut saya standar ya. Standar smartwatch, tidak terlalu tebal juga tidak tipis. Untuk tingginya memang sih agak besar nih guys. Kita ukur. Untuk diameter case-nya ini saya ukur 36,30 mm ya. Sedangkan untuk tinggi dari case look-nya ini, look to look, 50 mm lebih, hampir 51 mm. Ketebalannya sendiri dia hanya 11,42 mm, tidak sampai 12 mm. Oke guys, untuk harganya sendiri, Halo GST ini dijual di Banggood, ada di Banggood. Link pembeliannya saya taruh di deskripsi, harganya ini sekitar 55,99 dolar. Kalau saya ganti ke rupiah ini harganya sekitar 800 ribuan ya guys. Dan dia sudah free ongkir, bebas biaya kirim. Kalau di Banggood ini saya mau kasih tahu satu hal, dia sudah termasuk pajak ya guys. Jadi ketika barang datang kita tinggal terima aja, tidak usah bayar pajak. Ya, menurut saya Halo GST ini upgrade-nya tidak terlalu banyak banget ya. Kecuali yang terlihat keren ini di bagian layarnya agak lebih manjang, tapi dagunya juga cukup panjang dan tebal ya. Untuk displaynya sendiri menurut saya tidak ada perubahan sih ya. Sama-sama aja. Cuma menurut saya untuk kelebihannya ada di watch face kali ya. Mungkin kalian mau tambahkan apa saja yang menjadi kelebihan serta kekurangannya, bisa tulis di kolom komentar. Oke, ini saya tes untuk notifikasi masuk dari WhatsApp seperti ini, tulisan karakternya. Sedangkan untuk telepon masuk, dia tampilan notifikasinya seperti ini. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya share unboxing dari Halo GST atau Halo LS09B. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Saya Freddy, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng. Stay safe, stay healthy, and see you next video.